Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang soal TPS, Tes Potensi Skolastik, UTBK SBMPTN, untuk kemampuan kuantitatif. Yuk Sobat Media Eduka, kita langsung ke contoh soal dan pembahasannya. Soal nomor 1. Pendapatan sebuah perusahaan meningkat 15% triwulan terakhir. Jika pendapatannya terus meningkat dengan laju yang sama dengan triwulan saat ini, berapa persen pendapatannya meningkat dari awal triwulan terakhir hingga akhir triwulan saat ini? A. 15%, B. 22,5%, C. 30%, D. 32,5%, E. 37,5%. Pembahasan. Untuk dapat mengetahui presentasi, Sobat Media Eduka bisa menggunakan permisalan. Misalkan pendapatan perusahaan sebagai X. Triwulan sebelumnya perusahaan tersebut mendapatkan X ditambah 15 per 100 X sama dengan 115 per 100 X. Triwulan ini, perusahaan tersebut mendapatkan 15 per 100 X ditambah 15 per 100 dalam kurung 115 per 100 X sama dengan 115 per 100 dalam kurung 115 per 100 X sama dengan 13.225 per 10.000 X sama dengan 123,25%. Maka peningkatan pendapatannya sama dengan 32,25%. Jadi jawabannya tepat adalah D. Soal nomor 2. Jika W lebih besar dari 0, yang mana di antara berikut yang pasti sama dengan 0? 1. W pangkat 0. 2. Akar W. 3. 1 per W ditambah minus 1 per W. A. 1, 2, dan 3. B. Hanya 1 dan 3. C. Hanya 1 dan 2. D. Hanya 3. E. Hanya 1. Pembahasan. Sobat Media Eduka harus melakukan pengisian pada pernyataan di atas lebih dari sekali. Jika W sama dengan 2, pernyataan 1 tidak benar karena 2 pangkat 0 sama dengan 1. Apapun yang berpangkat 0 pasti sama dengan 1. Maka pernyataan A, C, dan E disingkirkan. Menyisakan pernyataan B dan D. Keduanya mengandung pernyataan 3, maka tidak perlu diperiksa. Untuk pernyataan 2, akar 2 tidak sama dengan 0, maka B bisa disingkirkan. Jadi jawabannya tepat adalah D, hanya pernyataan 3. Soal nomor 3. Himpunan A terdiri dari 6, 9, 14, dan X. Jika X menyatakan jumlah dari 3 bilangan lainnya di A, berapakah jangkauan A? A. 58, B. 29, C. 23, D. 14, E. 8. Pembahasan. Untuk dapat mengerjakan soal di atas, Sobat Media Eduka harus mencari nilai X. 6 ditambah 9 ditambah 14 sama dengan 29. Jadi X sama dengan 29. Sehingga himpunan A, 6, 9, 14, 29. Jangkauan merupakan selisih nilai tertinggi dan terendah, sehingga 29 dikurangi 6 sama dengan 23. Jadi jawabannya tepat adalah C, 23. Soal nomor 4. Jika suatu roda berdiam pada suatu jalan seperti gambar berikut, dan keliling dari roda tersebut adalah 12 pi, berapakah jarak antara pusat roda dengan titik X? A. 3, B. 6, C. 12, D. 18, E. 36. Pembahasan. Soal di atas menanyakan tentang jari-jari lingkaran. Maka Sobat Media Eduka bisa menggunakan rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Maka 2πr sama dengan 12 pi, sehingga didapatkan jari-jarinya adalah 6. Jadi jawabannya tepat adalah B, 6. Soal nomor 5. Dalam suatu distribusi normal, berapa simpangan bakunya? 1. Rata-rata nilai satu elemen yang bernilai satu simpangan baku lebih besar daripada rata-rata, sama dengan 4,7 dan 6,3. 2. Jangkauannya adalah 8. A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan,
dan pernyataan 2 saja cukup. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Pembahasan. Untuk dapat mengerjakan soal di atas, Sobat Media Eduka harus melakukan pengisian pada pernyataan lebih dari sekali. Pernyataan 1 cukup jika nilai data yang berjarak satu simpangan baku dari rata-rata adalah 6,3 dan rata-rata 4,7. Simpangan bakunya adalah 6,3 dikurangi 4,7 sama dengan 1,6. Maka bisa menyingkirkan B, C, dan E. Pernyataan 2 tidak cukup. Jangkauan tidak memberi informasi apa-apa tentang simpangan baku. Jadi jawabannya tepat adalah A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Soal nomor 6. 5,055 per 2,022 sama dengan A. 2,025 B. 2,05 C. 2,499 D. 2,5 E. 2,525. Pembahasan. Untuk dapat mengerjakan soal di atas, Sobat Media Eduka bisa menyederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 1,011. Maka didapatkan hasil 5 per 2 sama dengan 2,5. Jadi jawabannya tepat adalah D. 2,5. Soal nomor 7. Jika X dan Y bilangan bulat positif dengan X merupakan faktor dari 10 dan Y merupakan faktor dari 12, semua bilangan berikut bisa menjadi nilai X, Y, kecuali A. 1 B. 4 C. 15 D. 36 E. 40. Pembahasan. Sobat Media Eduka harus lebih teliti karena soal di atas ada kata kecuali, jadi jawabannya adalah yang bukan tepat. Jika X faktor prima dari 10, X bisa bernilai 1, 2, 5, dan 10. Jika Y adalah faktor dari 12, Y bisa bernilai 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Pilihan A merupakan hasil dari perkalian antara 1 dan 1. Pilihan B merupakan hasil perkalian antara 1 dan 4, atau 2 dan 2. Pilihan C merupakan hasil perkalian antara 5 dan 3. Pilihan E merupakan hasil perkalian antara 10 dan 4. Untuk pilihan D kurang tepat. Jadi jawabannya adalah D, 36. Soal nomor 8. Istilah hipersonik digunakan untuk menyebut suatu kecepatan yang bernilai 5 kali kecepatan suara. Ambang batas untuk suatu benda bergerak dalam kecepatan hipersonik adalah 1,05 km per detik. Berapa kilometer per jam nilai kecepatan tersebut? A. 63 B. 82 C. 3780 D. 18900 E. 228300. Pembahasan. Untuk dapat mengerjakan soal di atas, Sobat Media Eduka harus menganalisa bahwa terdapat 60 detik dalam semenit dan 60 menit dalam sejam, sehingga 1,05 dikali 80 dikali 60 sama dengan 3780 km per jam. Jadi jawabannya tepat adalah C, 3780. Soal nomor 9. Berapakah koordinat dari titik Q pada gambar berikut? A. Min 5, 4 B. 4, 5 C. 5, min 4 D. 5, 4 E. 4, min 5. Pembahasan. Sobat Media Eduka harus berhati-hati, jangan sampai tertukar antara koordinat X dan Y. Titik Q berada sejauh 5 satuan ke kiri dari sumbu Y dan 4 satuan ke atas dari sumbu X. Maka jawaban yang benar adalah A. Min 5, 4. Soal nomor 10. Jika A dan B bilangan bulat positif dengan rasio A terhadap B adalah banding 3, bilangan mana yang bisa menjadi sisa ketika A dibagi dengan B? A. 3 B. 5 C. 6 D. 9 E. 15. Pembahasan. Untuk dapat mengerjakan soal di atas, Sobat Media Eduka harus menganalisa rasio A dan B. Jika rasio dari A terhadap B adalah 5:3, A bisa bernilai 5 ketika B bernilai 3, atau A bisa bernilai 10 ketika B bernilai 6, atau A bisa bernilai 15
ketika B bernilai 9, dan seterusnya. Ketika A dapat dibagi B, sisa baginya akan menjadi bilangan genap. Karena satu-satunya bilangan genap pada pilihan jawaban hanyalah 6, maka jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 11. Akar 50 ditambah 25 sama dengan A. 5, B. 5 akar 2, C. 5 akar 3, D. 10 akar 5, E. 25 akar 2. Pembahasan. Untuk dapat mengerjakan soal di atas, Sobat Media Eduka bisa menyederhanakan yang ada di dalam akar. Akar 50 ditambah 25 sama dengan akar 75, yang juga bisa ditulis sebagai akar 25 ditambah 3. Karena 25 sama dengan 5 pangkat 2, maka 5 bisa dikeluarkan, sehingga menjadi 5 akar 3. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 5 akar 3. Soal nomor 12. Pada gambar berikut, jika Z per W plus Z sama dengan 2 per 5, maka 3X plus 40 sama dengan A. 50, B. 72, C. 108, D. 162, E. 202. Pembahasan. Sobat Media Eduka perlu mengetahui bahwa soal di atas menguji tentang garis dan sudut vertikal. Pada suatu garis terdapat sudut 180 derajat. Dengan demikian, didapat W plus Z sama dengan 180. Dengan menggunakan informasi ini dan melakukan kali silang pada persamaan yang diberikan soal, akan didapat Z sama dengan 72, maka W sama dengan 108, sehingga B dan C dapat disingkirkan. Sudut W dan 2X sama besar karena merupakan sudut vertikal. Ini berarti didapatkan X sama dengan 54, maka 3 dalam kurung 54 ditambah 40 sama dengan 202. Jadi jawaban yang tepat adalah E, 202. Soal nomor 13. Jika X bulat positif dan merupakan kelipatan dari 3 dan 11, X pasti merupakan kelipatan dari bilangan yang mana? 1. 14, 2. 33, 3. 66. A. Hanya 1, B. Hanya 2, C. Hanya 1 dan 2, D. Hanya 2 dan 3, E. Bukan satu pun. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa melakukan pengisian untuk X yang memenuhi kondisi di soal. Jika X sama dengan 66, maka pernyataan 2 dan 3 sesuai, tapi pernyataan 1 tidak. Maka pilihan A dan C dapat disingkirkan. Jika X sama dengan 33, kondisi di soal masih dipenuhi. 33 merupakan faktor dari 66, tapi bukan kelipatan dari 66, maka D dapat disingkirkan. Untuk jawaban B, bisa diselesaikan dengan menggunakan sifat bilangan. Baik 3 dan 11 merupakan bilangan prima. Jadi bilangan apapun yang merupakan faktor keduanya, haruslah dapat dibagi oleh 3. 11 sama dengan 33. Jadi jawabannya tepat adalah B, hanya 2. Soal nomor 14. Himpunan B berisi semua bilangan prima yang kurang dari 40. Berapakah jangkauan B? A. 34, B. 35, C. 36, D. 37, E. 38. Pembahasan. Sobat Media Eduka harus mengetahui tentang bilangan prima, di mana bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima terkecil adalah 2, dan bilangan prima tertinggi yang kurang dari 40 adalah 37. Maka, jangkauannya adalah 37 dikurangi 2, sama dengan 35. Jadi jawaban yang tepat adalah B, 35. Soal nomor 15. Suatu kotak perhiasan yang berbentuk balok memiliki kapasitas 12 inci kubik jika panjang, lebar, dan tinggi dari perhiasan kedua adalah 2 kali lipat dari kotak perhiasan pertama. Berapakah kapasitas kotak perhiasan kedua dalam satuan inci kubik? A. 18, B. 24, C. 48, D. 72, E. 96. Pembahasan. Sobat Media Eduka harus mengetahui rumus volume, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Kapasitas atau volume adalah V sama dengan P dikali L dikali T. Kotak pertama
memiliki kapasitas 12, maka P dikali L dikali T sama dengan 12. Kotak kedua, panjang sisi 2 kali lipat kotak pertama, maka V sama dengan 2P dikali 2L dikali 2T sama dengan 8 dikali P dikali L dikali T. Karena P dikali L dikali T sama dengan 12, maka untuk kotak kedua adalah V sama dengan 8 dikali 12 sama dengan 96. Jadi jawaban yang tepat adalah E, 96. Soal nomor 16. Nilai dari 0,4 ditambah dalam kurung 0,8 dikali 0,5 ditambah 0,7 adalah A. 1,3, B. 1,55, C. 1,444, D. 1,44, E. 1,5. Pembahasan. Untuk dapat mengerjakan soal di atas, Sobat Media Eduka bisa mengerjakan operasi hitung di dalam tanda kurung. Kemudian hitung penjumlahan dimulai dari sebelah kiri. 0,4 ditambah dalam kurung 0,8 dikali 0,5 ditambah 0,7 sama dengan 0,4 ditambah 0,4 ditambah 0,7 sama dengan 1,5. Jadi jawabannya tepat adalah E, 1,5. Soal nomor 17. Segitiga XYZ bertumpuk dengan suatu lingkaran yang berpusat di O sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Berapakah rasio antara sisi XY pada segitiga terhadap jari-jari lingkaran? A. 1:1, B. Akar 2:1, C. Akar 3:1, D. 2:1, E. 3:1. Pembahasan. Untuk dapat mengerjakan soal di atas, Sobat Media Eduka bisa mencari tahu kesamaan antara kedua bangun. Tinggi dari segitiga juga merupakan jari-jari lingkaran. Seluruh jari-jari lingkaran memiliki ukuran yang sama, maka OY sama dengan OX. Dengan demikian, segitiga EOY merupakan segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang kaki-kakinya adalah A dan hipotenusa A akar 2. Jadi, rasio antara XY terhadap jari-jari lingkaran adalah A akar 2 per A sama dengan akar 2 per 1 atau akar 2 dibagi 1. Jadi jawaban yang tepat adalah B, akar 2 dibagi 1. Soal nomor 18. Berapa banyak labu yang dipetik Silas pada hari Selasa? 1. Pada hari Selasa, Silas memetik labu selama 6 jam. 2. Silas bisa memetik 200 labu dalam 12 jam. A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Pembahasan. Untuk dapat mengerjakan soal di atas, Sobat Media Eduka harus melakukan pengisian pada pernyataan lebih dari sekali. Pernyataan 1 menyatakan waktu Silas memetik labu, namun tidak menyatakan kecepatannya, karena itu ia tidak cukup. Maka A dan D dapat disingkirkan. Pernyataan 2 memberitahu kecepatannya, namun tidak menyatakan berapa lama ia bekerja, sehingga itu pun tidak cukup. Maka B dapat disingkirkan. Gabungkan pernyataan 1 dan 2. Maka bisa mengetahui berapa lama Silas bekerja dan kecepatannya sehingga punya informasi yang cukup. Jadi jawaban yang tepat adalah C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Soal nomor 19. Sebuah kereta menempuh jarak Jakarta-Surabaya dengan kecepatan 60 km per jam selama 15 jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 12 jam, kecepatan kereta tersebut menjadi A. 85 km per jam, B. 95 km per jam, C. 80 km per jam, D. 75 km per jam, E. 90 km per jam. Pembahasan. Sobat Media Eduka dapat mengerjakan soal di atas dengan perbandingan berbalik nilai, dikarenakan semakin cepat waktu ditempuh, kecepatan kereta semakin tinggi. Perbandingan berbalik nilai adalah 15/12 sama dengan X/60.
X sama dengan 15/12 dikali 60. X sama dengan 75. Maka, kecepatan kereta tersebut menjadi 75 km per jam. Jadi jawaban yang tepat adalah D, 75 km per jam. Soal nomor 20. Diketahui 1/5 lebih kecil dari X per 15. Dengan X adalah bilangan bulat. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? A. P lebih besar Q. B. Q lebih besar P. C. P sama dengan Q. D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari pilihan di atas. Pembahasan. Untuk dapat mengerjakan soal di atas, Sobat Media Eduka harus mencari nilai P. 1/5 lebih kecil dari X per 15, menjadi 15/5 lebih kecil dari X, menjadi 3 lebih kecil dari X, sehingga didapatkan X lebih besar dari 3. Karena X adalah bilangan bulat, maka nilai terkecil untuk X adalah 4, sehingga P didapatkan nilai 4. Karena Q sama dengan 3, maka P lebih besar dari Q. Jadi jawabannya tepat adalah A, P lebih besar dari Q. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng untuk update video terbaru dari Media Eduka. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.